Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita lanjutkan lagi ke bab 7 ya. Kemarin yang bab tabel sudah, sekarang ke bab 7 mengenai form dan input HTML. Form dan input HTML, mohon maaf ya, ini saya sedang gak pilek. Form dan input HTML itu merupakan elemen HTML yang digunakan untuk mendapatkan masukan dari pengguna web. Pengguna web dapat memasukkan input melalui halaman-halaman HTML. Elemen yang terletak ini digunakan untuk membatasi input dalam satu form dapat terdiri atas beberapa form. Akan tetapi hanya satu form yang dapat dikirimkan ke server dalam satu saat. Jadi ini untuk masukan ya, berupa masukan, jadi nanti usernya itu mengisikan sendiri di dalam form menggunakan form di dalam dokumen HTML. Sedangkan yang ini itu untuk dalam satu form dapat terdiri atas beberapa form, tapi hanya satu form yang dapat dikirim. Nanti kalau menggunakan tombol submit ya, kalau submitnya diklik nanti hanya form yang ada di dalam submit itu saja yang akan dikirimkan datanya. Dengan form yang lain, kalau submitnya nggak diklik ya nggak akan dikirimkan ke datanya. Form tidak dapat berbentuk nested atau bercabangan. Percabangan maksudnya kayak misalnya jika ini maka begini, jika yang lainnya maka nanti yang lainnya, itu ya, if else, ini maksudnya if else yang pakai if else while atau do while, ada for juga. Ini maksudnya nggak bisa yang seperti itu, yang nggak bisa menggunakan rumus percabangan. Model ini sintaksnya adalah form action URL itu URL yang akan digunakan sebagai pemproses file input. Jadi nanti masuknya itu mau masuk kemana, itu maksudnya. Ini kita kan misalnya kan pengguna itu kan memasukkan inputan apa gitu, misalnya sesuai dengan inputannya. Nanti kan kalau kita klik submit nanti itu kan akan mengirimkan ke server lah, ke servernya itu ke URL yang mana lah, URL-nya itu ditulis di sini di action. Nah, metodenya itu mau get apa atau post. Kalau get itu berarti nanti URL-nya itu terlihat, kalau post itu enggak terlihat. Biasanya sering pakainya post, tapi tergantung juga sih kebutuhannya nanti. Kalau untuk website biasanya pakainya post supaya tidak terlihat URL-nya. Atribut action tempatnya ini ya, tadi ya udah menspesifikasikan URL untuk yang digunakan untuk dikirim, kalau datanya dikirim itu kemana, ke URL mana. Nah, ini URL-nya harus ditulis di sini. Nah, ini URL adalah lokasi dokumen yang akan melakukan proses terhadap input dari form. Kemudian ini adalah beberapa jenis masukan dalam form. Lainnya ada method adalah atribut yang digunakan untuk menyatakan bagaimana masukan-masukan berasal dari form dikirim kepada program CGI, Common Gateway Interface. Kalau jaringan itu kan kalau pakai Linux kan ada CLI ya, Command Line Interface, internal atau apa itu cetak. Ya ini bukan CLI ini, tapi CGI, Common Gateway Interface. Ini kan tampilannya kan tampilan website ya, bukan yang tulisan-tulisan. Jadi Common Gateway Interface adalah suatu standar interface antara server dan suatu aplikasi, diminta untuk melakukan proses tertentu oleh server web, sehingga yang terlihat dari sisi klien adalah klien melakukan request dokumen HTML disertai dengan input kepada server web. Kemudian ada jenis masukan dalam form.
Jenis masukan dalam formulir dibedakan menjadi teks. Teks itu digunakan untuk memasukkan suatu nilai untuk dikirimkan kepada server. Nilai yang dimasukkan dapat berupa angka ataupun teks. Ada radio menyediakan beberapa pilihan. Hanya satu pilihan yang bisa dipilih. Kemudian ada checkbox menyediakan beberapa pilihan, bisa lebih dari satu pilihan yang dipilih. Kemudian ada list menyediakan pilihan dalam bentuk list pilihan. Pilihan yang dipilih dapat lebih dari satu. Kemudian ada button digunakan untuk mendefinisikan tombol untuk melakukan pemrosesan form. Ada bermacam-macam button. Kemudian ada submit digunakan untuk memanggil URL setelah input selesai dimasukkan. Nah ini tadi ya, yang submit itu biasanya untuk form ya. Kalau form yang inputan tadi kan nanti dimasukkan di dalam form. Nanti kalau disubmit nanti inputannya tadi dimasukkan ke dalam URL yang digunakan. URL ini yang sebagai lokasi dokumen. Nah ini ya yang akan digunakan sebagai pemproses file input. Nah itu tadi terpakainya submit. Kemudian ada tadi reset ya, reset digunakan untuk menginisialisasi setiap elemen dokumen. Nah ini reset ini maksudnya untuk mereset ya, mereset data itu. Kalau datanya mau dikosongkan tuh pakai reset ya. Misalnya kita udah input sesuatu itu inputan, terus kita nggak jadi itu, ingin mengosongkan kembali datanya ya, kita tinggal reset aja, itu pakai reset, nanti kembali seperti awal jadi kosong lagi. Kemudian ada button lagi itu untuk membuat form lebih interaktif untuk memanggil script yang ada di dalam dokumen HTML. Nah ini button ini maksudnya itu kalau misalnya kita membuat button tombol, maksudnya itu tombol kayak tombol menu-menu atau tombol reset atau tombol kembali gitu dan sebagainya. Nah kalau yang submit itu untuk pemrosesan data ya, nanti bentuknya sama kayak tombol. Button itu tombol bentuknya, ini juga submit juga tombol tapi beda fungsi. Nanti kalau pas di sirup kodenya nanti lebih jelas lagi. Kemudian ada image digunakan sebagai pengganti button, berupa button yang berbentuk gambar. Ada text area digunakan untuk memasukkan data dalam bentuk teks berupa memo. Setiap jenis masukan dalam formulir mempunyai tag-tag sendiri dengan masing-masing atribut. Nah ini untuk tagnya ya, kalau kita menginputkan sebuah teks itu menggunakan tipenya itu tipe teks gitu ya, tipe tag. Kemudian ada namanya, nama variabelnya itu apa, itu ada size, ukuran, sama panjangnya berapa. Nah ada value adalah pada atribut size menunjukkan besar text box. Nah ini ukurannya ukuran inputan berupa teks yang dimasukkan, ukuran tulisannya itu seberapa gedenya. Sedangkan maxlength itu jumlah karakter. Kalau misalnya ABCDE berarti itu ada 5 karakter lah. Kita menentukan misalnya ada 30 karakter, misalnya kayak password itu ya, password kita menentukan maxlengthnya itu 30 karakter, berarti passwordnya itu ada sampai maksimal 30 karakter maksimum yang dapat ditampung. Ada radio pilihan, dan ada radio itu biasanya memilih salah satu tergantung name-nya. Kalau name-nya sama ya berarti harus milih salah satu, tapi kalau name-nya itu berbeda itu bisa dipilih dua itu ya, bisa dipilih semua. Kalau misalnya kita bikin dua pilihan radio ya, radio yang satu itu name-nya apa gitu, sedangkan yang radio yang kedua name-nya itu beda lagi lah, itu kita bisa klik dua-duanya karena name-nya berbeda. Tapi kalau name-nya sama, misalnya jenis kelamin name-nya name ini ya, maksudnya name ini misalnya jenis kelamin namanya itu JK, terus ininya
Nah ini tipenya ya, tipenya harus ditulis, tipenya radio harus tipe radio, kalau teks harus teks. Ini tadi apa, name-nya itu misalnya sini name-nya tuh JK ya, JK, terus di sini laki-laki, sini name JK, kemudian ini perempuan lah. Kalau kalau misalnya apa, name-nya sama, itu berarti harus dipilih salah satu ya, nggak boleh dua-duanya. Misalnya yang perempuan saja atau laki-laki saja, nanti yang muncul hanya perempuan atau laki-laki saja karena name-nya sama. Kemudian ada checkbox, berarti ini tipenya harus ditulis checkbox tipenya ya. Kemudian untuk select ya, ini select, memilih salah satu ya. Nah ini ya, kemudian kita langsung ke bawah, ada value pada atribut size digunakan untuk menampilkan pilihan pada list lebih dari satu. Default adalah satu pilihan. Kalau ini biasanya sih satu aja ya, pilih salah satu pilihan. Kalau yang diklik ini pilihan kedua, nanti yang muncul pilihan kedua, kayak gitu. Ini pilihan salah satu aja, sama kayak yang radio, tapi kalau name-nya itu sama. Kalau checkbook itu bisa lebih dari satu, kalau yang checkbook walaupun name-nya sama. Kalau yang checkbook ya, kalau yang radio itu kalau name-nya sama itu pilihan salah satu. Kalau checkbook name-nya sama, pilihan boleh lebih dari satu. Jangan kalau select itu sama kayak radio dengan name yang sama, pilihannya hanya satu saja, salah satu saja, tidak boleh double. Nah kemudian untuk button lah, ini button ada yang berbentuk submit, ada yang berbentuk reset ya, tergantung tipenya. Nah nanti kalau misalnya nulis di kode itu, kalau kita ingin button reset untuk mengembalikan atau mengosongkan data ya berarti tipenya reset, tapi kalau untuk mengirim tipenya submit. Kemudian ada tag image, input type image. Nah ini sama ya, sama kayak yang image itu. Nanti kalau gambarnya diklik berarti nanti mengarah ke URL yang kita tentukan. Kita misalnya ingin mengarah ke URL berita atau URL detail gambar gitu ya misalnya. Berarti kalau gambarnya diklik nanti URL-nya harus mengarah ke yang detail gambar, kayak gitu. Kemudian ada text area, ini ada ketentuannya columns 50, rows 50, barisnya sebanyak 5 baris, 9 kolomnya sebanyak 50. Berarti nanti isiannya untuk per kolomnya itu tidak boleh melebihi dari 50. Pada ini ya, text area. Text area itu kan kayak menuliskan paragraf atau mungkin komentar yang panjang, intinya yang kayak menulis artikel yang panjang itu. Nanti kan pasti bisa juga nanti ini ditambahin maksimal itu berapa, misalnya kalau alamat kan biasanya panjang ya lah, itu biasanya pakai teks area. Biasanya alamat kan ada nama desa, nama kota, kecamatan, kabupaten, provinsi, RT RW, terus kode pos ya. Nah itu kan panjang ya, kecuali beda dengan kayak yang pendek-pendek, misalnya password atau nama lengkap, nama depan, nama belakang, itu kan pendek. Nah kalau yang ini pakainya teks area. Kalau alamat biasanya max length-nya itu ya tetap ditulis, kalau biar nggak kepanjangan, misalnya max length-nya 100 atau mungkin 120, jadi hanya maksimal 120 karakter. Pada setiap elemen dapat diberikan nama dengan memberikan atribut name dengan value berupa string yang mendefinisikan nama elemen. Dalam pemrograman sering disebut dengan sebagai nama variabel. Nama variabel sebaiknya mencerminkan fungsi dari variabel tersebut. Nah name ini maksudnya ini ya, nama itu name, memiliki atribut name dengan value string ya, value nya string, nama
string maksudnya berarti kata-kata kayak ini name itu maksudnya ini ya, harus ada ini name. Nanti name ini yang sangat berpengaruh ya. Kalau di input itu kayak input kayak gini, ini harusnya ada name-nya biar lengkap kayak gini. Name-nya itu apalah tadi yang saya bilang namanya naik CK itu ya, CK terus ini laki-laki misalnya. Nah maksudnya name itu seperti ini ya, jadi bentuknya itu string atau apa tulisan kayak gini ya. String itu tulisan, kalau sedangkan kalau integer itu angka. Kalau integer nanti akan saya jelaskan yang bentuk-bentuknya itu ya. Ada string, ada integer, ada float, ada macam-macam ya. Ada kalau integer berarti angka, kalau float berarti yang ada koma-komanya. Jika ini ya yang perempuan. Maksudnya name itu ini berarti ini nama variabelnya itu CK ya, nama variabelnya itu CK. Nah ini yang sangat penting ini kalau di input itu name ini sangat berpengaruh sekali ya, supaya datanya bisa masuk. Kita harus memperhatikan name-nya juga, harus ada name-nya. Kemudian tadi sampai mana ya, sini ya, udah sampai sini ya. Itu tadi name ya. Ini contoh-contoh, ada contoh-contoh input ya. Contoh ini mendemonstrasikan bagaimana membuat file tag pada suatu dokumen HTML. Tempat pemakai dapat menuliskan teks ke dalam file tersebut. Dan ini ada contoh ya, input teks. Ada nama depan, nama belakang. Nah ini lagi-lagi name-nya ya, namanya. Name ini sangat penting nanti kalau udah masuk ke database, udah masuk ke PHP kan server. Berarti kan server kan untuk bahasa pemrograman ke apa ya, nanti ada data yang disimpan gitu di dalam server. Nah name-nya ini sangat penting. Name-nya ini last name, sama yang ini name-nya itu first name ya. Nah ini sangat penting, harus diperhatikan. Ini ya, kita lihat yang di script-nya. Ini tadi namanya apa, input text. Ini ya scriptnya ya, ini yang udah jadi ini nanti seperti ini ya. Jadi seperti itu ya, itu scriptnya ya. Mudah inilah cara buatnya ya, tinggal kayak gini aja. Tinggal ini misalnya setelah HTML ya, saya buat lagi aja sini di bawahnya saja. Ini kan masih HTML ya, di dalam body saja ya. Form gampang lah buatnya. Nah ini dulu nama depan, input.
udah nih kasih PR, berarti kan ini udah satu baris. Mbak, kita refresh dulu. Nah itu ya, ada itu nama depan. Jadi kalau form itu ya seperti ini ya bentuknya, karena ini kan kecuali kalau ini kita kasih PR lah nanti di bawah, tapi kan kita inginnya itu lurus ya, jadi ya Mbak, nah jadinya di bawah, jadi ini lurus saja ke sini. Pemisahnya ya menggunakan PR saja pemisahnya, ini tinggal di copy saja. Kemudian kita ganti nama belakang. Jangan lupa ya, ini tipenya harus sesuai. Kalau maunya teks ya berarti tipenya teks. Nah seperti itu aja tuh ya. Nah ini kan masih kelihatan kayak jelek banget ya. Nah kita mau bikin yang lebih rapi, kita menggunakan tabel. Kemarin kan udah dibahas tabel ya, jadi kita pakai dari pembahasan kemarin itu kita pakai, jadi diulang-ulang terus kan supaya ingat ya. Kalau nggak diulang-ulang kan biasanya suka lupa. Nah ini yang menggunakan tabel ya. Ini tadi yang input teks biasa kan yang nggak pakai tabel, yang tadi lah ini yang pakai. Nah ini ada setelah form itu baru tabel kasih border, jangan lupa nih ya. Sama ini, nah ini saya sengaja menggunakan rospan ya supaya ingat gitu ya. Kemarin kan rospan kan memang ya biar ingat gitu, rospan kemarin agak membingungkan. Jadi ini ya, ini scriptnya. Jadi ini setelah form itu tabel, nanti kita bikin baris, kan kita butuhnya 2, nama sama telepon. Barisnya nama sama telepon, tapi teleponnya itu nomor teleponnya ada 2, kita sebenarnya itu butuh nomor teleponnya tuh ada 3, telepon 1 sama telepon 2. Ini harusnya tuh telepon 1, kemudian sini tuh telepon 2, ini kasih TH lagi 1 lagi, sini telepon 2. Nah tapi karena ini di rospan jadinya ini nggak perlu. Jadi baris pertama itu ada nama sama input ya, TD nya kan ada 2. Baris pertama itu dari 2 kolom pertama itu nama berupa judul, kolom yang kedua itu inputan dari nama. Ini tipenya teks dengan name, nama lengkap. Kemudian baris yang kedua, untuk kolom pertama itu ada telepon ya sebagai judul menggunakan TH ini ya. Kemudian kolom yang kedua itu menggunakan inputan. Nah fungsi placeholder ini hanya untuk menulis tulisan keterangan saja. Jadi tampilannya itu seperti ini. Nah ini hanya tulis keterangan saja, nanti nomor teleponnya berapa gitu kan biasanya ada keterangan seperti itu. Nah ini placeholder itu kayak gini ya, nanti kalau usernya menginputkan nanti ini hilang, keterangan ini itu hilang. Nanti yang masuk ya yang apa yang diinputkan oleh user, ini hanya keterangan saja. Nanti yang masuk ya nomor teleponnya, misalnya ini ya, nanti yang masuk ya ini aja angkanya ini, yang nomor telepon 1 nomor telepon 2 tuh enggak masuk, hanya keterangan saja. Tuh placeholder ya tadi. Nah ini tadi yang telepon ya, telepon. Nah yang baris kedua itu ada terdiri dari 2 kolom, telepon sama input. Kemudian yang baris ketiga, karena ini di rospan harusnya tuh begini, harusnya berarti kalau ini enggak di rospan ya. Ini kan tadi di rospan, ini kan tadi kayak gini ya di rospan. Nah ini teleponnya itu sampai 2
memakan dua baris ini ya, memakan 2 baris karena di rospan. Kalau nggak di rospan misalnya ini kita kasih 0 aja lah. Kalau nggak di rospan ya seperti ini 0 juga. Coba ya, telepon 1, telepon 2. Coba bentar. Ini berarti ini dihapus saja ya, dihapus coba. Ini masih ngaruh mungkin. Nah itu ya, berarti rospannya harus tetap dihapus ya. Ini nggak boleh ada, walaupun rospan sama dengan 0 itu nggak boleh karena ini masih ngaruh ternyata. Ini kan harusnya seperti ini ya, TH-nya ini harusnya kan ada lagi di sini di baris ketiga, jadi yang dilihat itu di sini ya, di kolom yang keduanya ini ya, jangan yang di sini. Yang pertama ini ada berapa baris? Ini ada 3 kan, ada 3, berarti kita harus bikin 3 baris. Cuma yang kolom pertama itu ada nama, kolom kedua itu telepon. Nah kolom kedua itu teleponnya itu kita rospan, dengan yang kolom ketiga itu enggak ada kolom ketiga. Yang baris ketiga kolom pertama itu enggak ada, jadi kayak gitu ya bikinnya ya. Nah yang ini kita rospan. Jadi yang dilihat itu ini ya, kolomnya ada berapa itu yang paling belakang sendiri ya, ini ya, jangan lihat ini ya. Ini coba kita refresh, tadi udah di rospan. Nah yang dilihat ini ada 3, berarti kita bikin TR nya ada 3. Nanti yang TR kedua itu kita rospan, yang kolom pertama itu rospan banyak dulu. Jadi seperti itu ya. Nah sekarang kita lanjut yang ke ini udah ya tadi ya. Nah, sekarang yang checkbox ya, checkbox. Nah ini tadi ya yang checkbox yang centang-centang kayak gitu, tinggal centang-centang. Ini ada scriptnya di sini, udah ada checkbox. Kalau yang checkbox itu kita boleh mencentang berapapun itu ya, lebih dari 1, mau semuanya juga nggak apa-apa. Input checkbox ya, checkbox udah dibuka apa belum sih? Jadi nanti dalam satu form itu bisa inputannya itu bermacam-macam. Ada yang input kalau nama berarti inputannya pakai yang ditulis tadi, pakai tipenya teks. Kalau yang radio misalnya ada jenis kelamin pakainya radio. Kemudian misalnya ada yang pakai ini apa, checkbox. Nah ini bisa dicentang dua-duanya. Ini karena apa, saya masih mencontohkan untuk inputan saja ya. Nanti untuk lebih lengkapnya itu kalau udah masuk yang pembahasan PHP itu udah nanti data yang kita masukkan ini, yang kita centang ini nanti akan masuk ke server. Itu biasanya menggunakan bahasa PHP atau sejenisnya yang bahasa server. Kalau HTML ini kan untuk tampilan web. Itu bisa dicetak, dicek, di checklist dua-duanya atau salah satunya. Kalau ada 5 ya berarti bisa di checklist sebanyak 5, kalau pokoknya lebih dari 1 kalau yang ini yang checkbox. Ini udah lah. Sekarang yang radio. Nah ini radio, iya name-nya kan sama ya, JK laki-laki, JK perempuan, name-nya sama. Pada saat salah satu tombol diklik
tombol menjadi ditandai dan seluruh tombol lainnya dengan nama yang sama menjadi tidak ditandai. Nah, coba ya ini ya yang input radio. Ini ya input radio ya, ini skripnya mana tuh, input radio. Nah ini ya, ini kan karena di cekit, ada cekit name laki-laki, berarti ya yang sudah pasti dicentang yang laki-laki ini. Tapi kalau kita mau ganti perempuannya bisa saja, berarti ini defaultnya ya. Kalau kita kasih cekit berarti defaultnya nanti udah mencentang laki-laki. Kalau kita kasih keterangan kayak gini ya, karena ini laki-laki, untuk name JK yang pertama itu laki-laki. Jadi ini untuk default saja, tapi bisa kita rubah kalau kita ingin ganti jadi perempuan ya bisa gitu. Jadi ini ya, kalau nama yang namanya sama tuh hanya salah satu saja. Ini kan namanya sama, JK namanya sama ya, jadi hanya salah satu saja. Tetapi kalau misalnya ini dibuang dulu ya, misalnya ini dibuang, nanti kosong semua kalau cekitnya dibuang, jadi nggak ada defaultnya gitu. Kita refresh, nah tuh jadinya kosong semua tuh, jadinya itu kosong. Nah tapi kalau cekitnya kita tulis sedikit save dan kita refresh lagi ya, nah itu laki-lakinya jadi dicentang lagi. Kalau cekitnya ganti perempuannya bisa saja, apa mau dua-duanya, tapi kayaknya nggak bisa kan, namanya harus salah satu karena sama namanya. Kita refresh lagi ya, nanti perempuan yang dicek. Kita hapus ya, hapus. Kita mau ganti yang namanya itu berbeda, ini misalnya jika satu, kita save, kita refresh, nanti mau dicentang dua-duanya tuh bisa karena namanya sama. Nah tapi kalau namanya karena namanya berbeda, tapi kalau namanya sama seperti ini tuh nggak bisa. Coba kita refresh, bisa nggak kalau dicentang dua-duanya? Tuh nggak bisa, harus salah satu ya. Nah itu bedanya pengguna, nanti tergantung penggunaannya, mau yang namanya sama atau namanya berbeda, mau yang ada cekitnya atau enggak, tergantung penggunaannya. Yang ini udah tadi ya, input di kelas aja. Ini yang pakai tabel tadi udah, berarti tinggal yang input radio 2. Nah ini contoh input radio yang 2. Ini kalau misalnya, nah ini yang misalnya name-nya itu berbeda, ini kan JK soalnya alamat, ini bisa diklik salah satunya, diklik dua-duanya itu bisa, yang jenis kelamin sama alamat. Misalnya jenis kelaminnya laki-laki terus alamatnya Bandung atau Jakarta gitu. Nah ini tadi kan cekitnya kan laki-laki sini ya, jadi udah defaultnya dicek. Kalau kita ganti salah satunya ya perempuan, terus ini di klik lagi Jakarta ya bisa karena namanya sama, jadi kayak gitu ya. Ini kan untuk alamat beda dengan CK, jadi nanti bisa sampai berapa radio kebutuhan. Mungkin nanti di bawahnya ada lagi, kita bikin radio lagi, ada 2 lagi atau 5 lagi atau berapa, dengan name yang sama atau berbeda. Nah tergantung kebutuhannya nanti. Nah sekarang kita lanjut yang, jadi udah paham ya ini scriptnya tadi seperti ini. Dan ada drop
down box. Nah ini yang select tadi ya, select. Ini contohnya menggunakan buah. Select buah lah, option value per mangga. Mangga ini kita taruh di option yang pertama. Nanti pertama kali muncul itu mangga. Nanti kita bisa pilih mau pilih yang rambutan atau sawo, kelengkeng, alpukat atau naga. Pilih salah satu. Ini karena paling atas sendiri biasanya yang jadi default muncul pertama kali di listnya. Jadi namanya apa tadi, drop down. Nah ini ya, ini name-nya itu jangan lupa, name-nya itu buah lah, nanti berarti yang masuk name-nya itu buah ya, nanti yang masuk itu ya buah gitu. Nama name-nya ini, name-nya buah. Kita lihat dulu ya. Ada ini juga, yang ini yang kedua. Nah ini yang pertama kali muncul kan mangga ya, karena mangga itu pertama. Kalau misalnya kita ganti jeruknya yang pertama. Nanti ya itu jadinya jeruk. Nanti kita milih yang apa, rambutan atau apa, alpukat tuh. Kalau kita ingin masih kosongan itu belum ada pilihan mau mangga, jeruk itu ya bisa. Jadi nanti di atas sendiri bukan langsung nama buahnya, tapi kita kasih tulisan apa gitu, misalnya pilihan buah atau apa. Ada di contoh di ini drop down lah, ini drop down yang kedua. Nah ini value nya itu kita kosongin karena ini kan nggak ada pilihan apa-apa, cuma untuk keterangan saja, cuma untuk pertama kali membuka sebagai default itu pilihan. Ini ada ya lah, ini pilihan, nanti munculnya pilihan yang pertama kali. Kita buka ya yang drop down 2 ya, jadi ini pilihan. Biasanya sih yang dipakai itu ini pilihan dulu, ya maksudnya ini defaultnya kayak gini, maksudnya bukan yang langsung pilihannya gitu, keterangannya dulu. Ini harus dikosongin karena nanti kan nggak dipakai kalau udah masuk untuk mengirim data ke server, kan name-nya ini nggak diperlukan karena ini hanya keterangan saja. Jadi ini value nya dikosongin aja. Dengan ini kan nanti akan masuk, ini ditulis mangga, jeruk, jambu, rambutan. Nanti tulisannya yang harus sama itu ini, kalau mangga M nya kecil ya yang ditulis mangga M yang kecil, bukan yang ini kan karena untuk tampilan luarnya saja untuk user, dengan ini untuk yang nanti data masukkan ke server. Jadi yang harus, kalau ini kelengkeng ini K-nya gede, K-nya gede, ini juga alpukat A-nya besar ya makanya besar. Dengan ini naga kan N-nya kecil ya, berarti N-nya kecil harus sama dengan nama value nya bentuknya, karena case sensitif. Sekarang yang ini kok, nah ini ya, jadi yang pertama kali itu pilihan, nanti kita bisa milih mau yang apa, kelengkeng atau apa kayak gitu ya, jeruk. Jadi hanya bisa milih salah satu ya. Coba kalau kita tambah ini size 2 apa bisa atau enggak.
pilihan. Oh ya, oh begini, kalau size-nya 2 berarti nanti pilihannya bisa mau yang misalnya kita mau milih, berarti kita milih jeruk sama jambu. Nanti kalau misalnya mau apa, sawo sama kelengkeng, oh begitu maksudnya ya. Alpukat, naga, nah itu maksudnya ya. Jadi untuk salad itu ya bisa pilihan lebih dari 2, tergantung kita apa menambahkan size-nya itu berapa. Kalau misalnya 3, coba kita refresh. Nah 3 itu nanti ini jadi ada 3 pilihan. Pertama jeruk, jambu, rambutan, atau mungkin mana lagi, apalagi sawo, kelengkeng, alpukat. Ya mungkin kalau ini lebih bagusnya kayak gini ya, langsung ke pilihannya, mau nggak langsung nggak ada keterangannya. Jadi yang ini coba kita tambahin hash, jadi biar langsung ke pilihannya gitu maksudnya, pilihan buah-buahannya. Kita refresh ya. Nah itu kan langsung muncul pilihan buah-buahannya, jeruk sama mangga. Atau kita scroll 1 kali lagi ke bawah, nanti ada jambu, rambutan. Scroll 1 kali lagi ke bawah, ada kelengkeng, alpukat. Terakhir ada alpukat naga. Jadi seperti itu ya, sesuai urutannya. Kan untuk yang pertama kali kan jeruk sama mangga, urutan nomor 1 sama 2. Nah seperti itu, yang nomor 3 dan 4 baru jambu, rambutan. Jadi ternyata bisa lebih dari 1 ya, nanti bisa disesuaikan sesuai dengan kebutuhannya. Sekarang kita lanjut yang ke ini udah ya, tag area lah. Ini yang tag area. Contoh ini mendemonstrasikan bagaimana membuat suatu tag area, sebuah kontrol input dengan multiline. Dalam suatu tag area, Anda dapat menuliskan karakter yang tidak terbatas. Di karakternya bebas. Kalau tag area itu mau tulisan atau campur angka atau campur apa saja, itu ini ibaratnya artikel ya, mirip artikel. Jadi artikel ya macam-macam, mungkin ada gambar, ada apa, karakter kayak tanda koma, plus minus, persen, dan sebagainya. Bebas, campuran huruf, angka, karakter, ada gambar, semuanya masuk ini kalau komentar kalau tag area ini, kayak bikin artikel. Komentar kan biasanya panjang ya, komentar ini bisa, ini maksudnya ke tag area biasanya. Jadi saya contohnya ini adalah komentar. Jadi saya kasih rows-nya 10, close-nya 30. Coba ya kita lihat ya, input text area, input tag area ini ya. Kita buka ya. Nah ini scriptnya ya, input tag area. Ini contoh menggunakan tag area untuk memasukkan data berupa komentar ataupun catatan lainnya bersifat mirip artikel. Ini ada ketentuannya, panjang row, baris, dan kolom untuk teks area ya. Nah, kita lihat di sini. Nah ini ya contohnya ya, seperti ini udah. Nah kalau misalnya ini kita ganti ya, ini kita bisa ganti quotes-nya itu, misalnya ada 10 aja, 10 ini. Nah kita refresh, ini lihat ya, jadinya 10. Kita hitung ya, komentar koma ini berapa ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah mungkin di sini ada satu lagi jadi 10 ya close-nya. Jadi per karakter itu ya, karakternya itu dihitung 10, satu kolom per karakternya itu dihitung 1 kolom. Nih komentar kan ada berapa huruf nih, 1, 2, 3, 4,
ada 8, terus 9 sama koma, terus di sini satu lagi mungkin jadi ada, nah ini ada spasi ya, ini ada kursornya di sini, berarti satu lagi jadi 10 ya, sesuai dengan ini ya tentuannya calls, berarti ini calls per itu ya, per karakter. Sedangkan row itu kan barisnya per 10. Ini coba hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah ini tambah satu lagi ini di atas sendiri itu jadi 10 ya, ya bener ini ya. Nah itu untuk menentukan panjang dan lebarnya tag array itu menggunakan rows dan calls. seberapa banyak karakter untuk kolom dan baris itu fungsinya ya. Biasanya kan cuma kayak gini aja ya, nggak ada kayak gini ya, biasanya cuma kayak gini ada aja. Ini nanti jadinya nggak ada batasnya, jadi hanya tampilannya ya seperti default saja. Nah jadinya itu seperti ini, jadi jelek ya, jadi nggak kelihatan semua nih karena nggak ada row dan calls. Bagusnya dikasih row sama calls, kita tentukan sendiri berapa banyaknya biar tampilannya itu menarik ya, dan tulisannya juga kelihatan semua. Kalau callsnya kita tambahin jadi 50, nanti kan jadi lebar. Kalau rows berarti ya height ya, tingginya. Kalau calls karena kolomnya berarti lebar atau widthnya. Nah jadinya lebar ke sini ya, sebanyak 50 karakter nih. Itu ya. Lah sekarang kita lanjut yang berikutnya. Ini sih sebagai contoh inputan ya, nanti belum masuk ke yang formnya, nanti terakhir formnya. Nah ini tombol button ya, berarti ini cuma tombol-tombol, fungsi tombol. Bagaimana membuat sebuah tombol pada button. Anda dapat mendefinisikan teks yang diinginkan. Misalnya di tombolnya itu kita kasih value-nya tutor pemrograman, nanti munculnya tulisan ini tutor pemrograman. Jangan lupa tipenya button ya, tombol nih. Nah tombol button itu berfungsi juga untuk, ntar ini buka dulu aja. Tombol button berfungsi untuk memanggil script yang ada di dalam dokumen web. Dan ini ya tadi ada ya ini. Nah ini kalau tinggal diklik aja, nanti ditambahin URL-nya mau kemana itu. Nanti kalau diklik akan menuju ke URL yang kita tentukan. Berfungsi untuk memanggil script yang ada di dalam dokumen web. Misalnya pada sebuah website kita membuat tombol-tombol untuk menu-menu website kita ya. Kita dapat menaik tombol tersebut sesuai dengan menu yang kita buat. Ada menu kontak, alamat, produk, berita, dan lain-lain. Jika tombol tersebut diklik akan mengarah ke halaman sesuai dengan halaman menu-menu tersebut. Nah ini contohnya tombol ya, mungkin ada tombol itu banyak, nggak cuma menu-menu, bisa juga tombol tambah data, hapus, tombol cari, ada tombol cari biasanya malah pakai submit ya, cari ya, karena cari itu kan mencari di dalam mencari data sih ya, dia harus mengirimkan data juga, jadi pakainya submit kalau cari. Dan kalau tambah itu kan berarti kan tambah ya, yang pakai submit itu kirim ya, kalau tambah itu masuk ke menu tambah, ke halaman untuk menambah data, kemudian ada cancel, tombol cancel, ada tombol reset juga yang tadi ya, ada tombol kembali ke halaman awal. Tuh tadi fungsi tombol ini di atas dia ada, udah dijelaskan tadi fungsi tombol itu, button ya, fungsi button digunakan untuk mendefinisikan tombol untuk melakukan pemrosesan form. Ada bermacam-macam button ya. Ini ya untuk membuat form lebih interaktif, untuk memanggil script yang ada di dalam dokumen. Nah untuk memanggil script tuh maksudnya kalau misalnya diklik tuh nanti muncul
Misal kita bikin script apa gitu lah, biasanya itu button JavaScript juga itu termasuk pakai button itu. Kalau buttonnya diklik nanti muncul JavaScriptnya itu, makanya button juga ada yang JavaScript, jadi lebih interaktif. Tergantung nanti beda-beda kebutuhannya, ada yang untuk JavaScript, ada yang untuk menu-menu itu ya, menu-menu klik menu apa, kemudian ada untuk klik tombol tambah, tombol hapus, tombol cancel, tombol reset juga itu ya. Dan kalau submit itu nanti kalau yang udah di dalam form, kalau kita mengirimkan data itu pakainya submit. Sedangkan kalau button itu ya itu tadi untuk halaman-halaman dokumen web, pemrosesan halaman dokumen web menuju ke halaman mana itu, menuju ke halaman dokumen yang mana gitu ya. Tadi keterangannya udah ada. Jadi memang sama bentuknya ya, button sama submit itu sama, tapi fungsinya itu berbeda. Fungsinya itu kalau yang submit itu lebih spesifik ke untuk pengiriman data pada kalau pas lagi membuat form, yang form action. Yang ini yang script code yang pertama lah, yang form action ini yang menggunakan form action, ada URL method. Nah kalau enc type itu kalau ada gambar, kalau kita mengirim gambar. Tapi kalau kita nggak mengirim gambar, cuma kata-kata atau mungkin angka-angka, itu kita nggak usah pakai enc type, nggak apa-apa. Jadi ini tinggal cukup sampai sini aja, itu nggak apa-apa, nggak perlu. Kecuali kalau kita mengirim gambar lah, itu harus ada enc type. Jadi itu ya, itu bedanya. Ya ini untuk yang form seperti ini tuh menggunakannya submit. Nanti kalau tipenya submit, bentuknya nanti di luar itu button sama tombol kayak ini. Tapi kalau diklik nanti biasanya kayak kirim submit kayak gitu untuk pemrosesan data. Kalau submit itu tadi udah sampai sini ya, button ya. Jadi button itu memanggil script, jadi memanggil dengan memproses data itu beda ya. Kalau submit itu untuk input, selesai dimasukkan, jadi ini memasukkan data. Kan ini itu untuk memanggil. Kalau memanggil berarti kan tidak memasukkan data, hanya memanggil halaman-halaman, tapi menggunakan tombol button. Kalau tombolnya diklik nanti pergi ke halaman yang dituju gitu. Itu bedanya submit sama button. Sekarang kita lanjut yang ini text area udah tadi, tombol button. Nah ini tadi ya, nih sekarang yang tombol. Nah ini yang kedua, ini yang menggunakan tabel ya. Dalam tabel, tombol-tombolnya kita masukkan ke dalam tabel supaya lebih rapi. Kan kalau menu itu kan biasanya banyak ya, nggak cuma satu, bisa ada 5 menu. Ada menu produk, berita, alamat, kontak lah. Ini saya contohkan menggunakan yang sudah dibahas kemarin, yaitu tabel. Kita menggunakan tabel. Nanti kalau di pembahasan yang lebih kompleks bukan menggunakan tabel, menggunakan navbar. Biasanya menu itu di navbar, tapi itu kan untuk yang udah pemrograman yang udah menggunakan CMS yang udah menggunakan Bootstrap. Tapi untuk bisa Bootstrap kan harus tahu dari awal dulu, karena Bootstrap itu kan asalnya ya dari sini, cuma dikembangkan supaya lebih
lebih lengkap. Ini ya, ini scriptnya ya. Ini yang pertama tadi, kemudian ini ada tabel. Ini tabelnya nggak sengaja nggak dikasih border. Nah, makanya itu tadi nggak semua tabel itu harus dikasih border, tergantung kebutuhan. Kalau pakai border nanti ada garisnya. Nah, kita kan ingin yang tampil tuh cuma tombol-tombolnya saja. Ini kan tipenya button. Yang tampil tuh kita ingin cuma tombol-tombolnya saja, tapi tersusun rapi gitu. Jadi seperti tabel, tapi kita nggak butuh garis-garisnya. Cuma kolomnya itu kita butuh. Jadi ya bordernya kita hilangkan. Nanti jadinya tuh seperti ini. Kan biasanya seperti ini aja. Tapi kalau mau pakai garis, nanti garisnya kelihatan. Tapi kan kebanyakan nggak pakai garis. Coba kita refresh ya. Nah itu jadinya ya jadi kayak gini malah ya, kayak dibatasi, malah jadi kayak lebih deket-deket kayak gini. Biasanya yang nggak pakai garis, nggak pakai border. Nah ini termasuk salah satu trik juga untuk membuat layout menggunakan tabel. Ini nggak pakai border, tinggal bordernya dihilangin aja. Nah nanti di sini kita kasih background color. Ini trik ya, ini juga termasuk trik. Ini apa, red, jangan yellow aja, yellow. Coba ya kita. Nah itu jadinya seperti ini. Tombolnya sih masih berbentuk seperti ini ya, karena ini kan masih ini itu ya. Itu termasuk salah satu trik untuk layout menggunakan tabel, bordernya dibuang. Jadi biar tampilannya rapi. Sebenarnya pakai tabel tapi bordernya dibuang, jadi tetap kelihatan rapi gini. Mungkin nanti bisa menggunakan menu yang menggunakan tabel itu bisa macam-macam. Kemarin udah saya contohkan tabel di dalam tabel. Nanti di sini kita bikin apa, TD lagi. Di sini kita bikin TD, ini tabel gitu, TD terus tabel, terus ada tombol lagi di bawahnya, kan jadi lebih cantik lagi ya. Tergantung bagaimana kita mengkreasikannya. Jadi ini kan cuma untuk sederhana saja. Kalau ingin yang biar lebih cantik lagi ya tinggal dikreasikan sendiri dengan apa, pembahasan kemarin, tabel kemarin udah. Misalnya kita bikin tabel lagi. Nah terus nah seperti itu ya. Coba ya, itu ada tabel lagi di dalamnya ini kan tabel di dalamnya ini. Coba ya kita refresh. Nah itu jadinya malah jadi banyak banget seperti ini. Bagus sih, yang nanti tinggal dikreasikan sendiri aja. Ini bisa juga ini bukan yellow, nanti malah munculnya bukan yellow ya, jadi yang paling terakhir sendiri. Cuma misalnya blue. Nah ini 3 ini jadi blue. Nah itu ya tinggal dikreasikan sendiri kan jadi lebih bagus ya. Nanti tinggal, jadi dari contoh kemarin tuh pasti selalu dipakai lagi itu ya, kok seperti itu ya. Sekarang yang fill sheet lain, fill sheet. Nah untuk misal apa form itu kan biasanya panjang, nggak cuma segini. Misalnya nanti di atasnya itu ada nama, ada alamat dan sebagainya. Ini sih contoh simple aja. Fill sheet ya, fill sheet. Fill sheet namanya apa sih, nama ininya, input fill sheet. Oke
ini. Nah, data pribadi itu kan nggak cuma segini, nanti di atasnya itu ada nama, ada apa lagi itu. Nanti jadi kayak di ada garis tepinya sepanjang sepanjang form yang kita bikin. Nah, jadi seperti ini ya, jadi lebih bagus lagi. Kalau tidak ada ya berarti browsernya terlalu tua. Ini filset, musik filset. Nanti mungkin disikat kalau tabel kan di dalam sini. Kalau tabel coba ya, sekarang kita menggunakan ini yang tabel tadi, yang input ya, yang input text 2 yang menggunakan tabel kan input text 2. Ini kan form ya, dan ini tabel. Nah, ini di bawahnya saja, Oh, filsetnya berarti harus ini di cut di paling bawah, biar yang di form yang bawah ini di sampai sini di bawah ini. Apa ya, kita refresh. Nah, ini jadinya pokoknya file setnya itu harus ditaruh di paling bawah yang ingin kita beri garis tepi ya. Misalnya ya sebanyak nanti kita bikin gitu, kita misalnya nanti di bawahnya ada apa lagi paragraf atau apa, kita ingin mengcustomnya dengan file set ya, kita bikinnya itu di paling bawah sendiri setelah ditutup dari script yang paling akhir. Nah, baru nanti file ditutup dengan file set ya, seperti itu, biar nanti ini semuanya itu tergaris, semuanya itu tercustom dengan garis file set ya, file set. Jadi itu ya, ini kan contohnya data pribadi. Sebenarnya dia ada banyak, ini mungkin ada nama ya, banyak lah, ada nama, ada alamat, nomor telepon dan sebagainya, nomor NIK dan sebagainya. Nah, ini yang udah mulai ya, form input yang menggunakan form dengan file input form text. Nah, ini yang text ya, ini saya sudahi dulu ya, ini udah 1 jam. Nanti ini untuk part yang kedua. Jadi kurang lebihnya seperti itu ya, untuk bab 5 bab berapa ini, bab 7 ya, ini ya, bab 7 mengenai form input. Besok yang bagian kedua dari bab 7 kita lanjut ke yang contoh-contoh form. Ini ya, ini yang udah ditulis tadi kan saya cuma mencontohkan kalau input itu bentuknya seperti ini. Kalau yang input menggunakan gini ini nanti ini nih input kalau input itu bentuknya ada yang berbentuk button, ada yang berbentuk reka area, ada yang berbentuk ini teks, tulisannya teks, mau angka, mau angka misalnya, mau telepon, atau mau kata-kata misalnya nama dan sebagainya. Nah, ada juga input bisa juga input gambar, bisa juga ini. Kemudian ada yang lain, yang radio,
inputan ada yang checkbox, ini checkbox, ada yang menggunakan ini list atau select ya, drop down list. Itu yang inputan ya. Inputan berarti usernya ngisi di sini, ini fungsinya bermacam-macam. Inputan misalnya kita bikin buku tamu atau bikin form login dan sebagainya. Misalnya ini user, ini nama, ini password, terus ini email gitu ya. Ini input. Maksudnya usernya tuh ngisi sendiri. Nah nanti kalau pas submit, ternyata ini di bawahnya ada tombol submit, kirim gitu ya, kirim misalnya. Lah kirimnya itu menggunakan submit, menggunakan tombol tipe submit, nanti dikirim ke URL yang akan dituju. Itu nanti ya kalau udah di pembahasan PHP ya. Jadi untuk sementara untuk part bagian pertama dari bab 7 itu untuk pembahasan inputan dulu ya, nanti yang besok itu yang form yang menggunakan formnya itu kan bermacam-macam, ada form dengan field input, berarti yang dengan field input ya yang tadi yang ada teks, ada checkbox, ada radio, ada select juga termasuk ya, select yang drop down, inputan image nya juga bisa. Nah ini yang nanti ada layout yang menggunakan tabel. Jadi saya akhiri dulu ya. Baiklah, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.